Good morning, students. How are you today? I hope you are doing great wherever you are. And welcome back to class. Okay, first of all, let's see these pictures. Do you know what stories these two pictures about? And have you heard about it? Coba kalian lihat gambar yang ada di yang ditampilkan ya. Ada dua gambar di situ. Kalian tahu itu gambar tentang apa atau cerita apa itu? Nah, yang pertama itu Sangkuriang ya. Sangkuriang ini merupakan cerita rakyat yang sangat populer di Indonesia. Nah, yang kedua itu gambar Snow White. Nah, pasti kalian tahu kan cerita tentang Snow White and the Seven Dwarfs. Nah, kenapa kita bahas dua cerita ini? Karena today we are going to discuss about narrative text. Okay, I believe you guys are already familiar with this topic ya. Saya yakin kalian sudah familiar ya tentang topik ini. So this also gonna be a recall to what you had learned before about narrative text. Jadi kita akan recall ingatan kalian tentang narrative text ini. Alright, what is narrative text? Masih ingat nggak apa itu narrative text? Narrative text ini merupakan an imaginative story in the past to entertain people. Jadi cerita yang dibuat, cerita buatan ya di masa lampau untuk menghibur seseorang. Seseorangnya ini merupakan reader or listener, si pembaca atau pendengar. Nah, social function narrative text itu apa sih? Social function of narrative text is to entertain or amuse and teach the reader or listener moral lesson with a story. Jadi, untuk menghibur dan mengajari si pembaca atau pendengar tentang pesan moral dengan sebuah cerita. Okay, next, the language features of narrative text ya. Struktur bahasanya di narrative text itu apa aja sih? Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya, once upon a time, one day, dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa lihat di teks naratif yang akan disediakan. Nah, yang kedua yaitu conjunctions. Nah, for example, then, few days later, finally, and etc. Conjunction ini merupakan kata penghubung. Ya. Okay, next is using simple past tense ya, menggunakan tenses masa lampau ataupun past tense yang lainnya ya, bukan cuma simple past tense, mau past continuous tense or past perfect tense gitu ya. Nah, selanjutnya language feature of narrative text itu ada menggunakan direct and indirect speech. Masih ingat nggak tuh kalian tentang direct dan indirect speech? Nah, direct indirect speech ini maksudnya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nanti kita lihat lebih lanjut ya saat menganalisis teks naratif. Okay, next we are going to talk about structure of the text. Nah, untuk apa sih kita mempelajari struktur teksnya? Tentu saja karena agar kita bisa membuat naratif teks di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, langsung saja yang pertama itu ada orientation atau pendahuluan dari sebuah cerita. Nah, setelah ada orientation baru ada complication. Nah, complication di sini merupakan awal masalah yang muncul dan menyebabkan klimaks ya atau climax di dalam sebuah cerita, puncak masalahnya. Nah, setelah ada puncak masalah, pasti ada penyelesaian atau resolution ya disebutnya. Nah, setelah itu, ada juga yang disebut dengan reorientation or coda. Nah, ini di situ bisa dilihat optional atau bisa dipakai ataupun tidak. Nah, maksudnya kenapa? Karena reorientation di sini biasanya isinya itu tentang
pesan moral dari cerita tersebut. Nah, di setiap cerita itu ada yang langsung menyiratkan pesan moralnya di akhir cerita, ada pun yang pesan moralnya tersembunyi. Jadi, kenapa reorientation or coda ini optional ya? Now, let's see the types of narrative text. Okay, the first one is folktale atau cerita rakyat ya. Nah, di Indonesia banyak sekali folktale ya. Banyak sekali cerita-cerita rakyat. Nah, di sini salah satunya contohnya yaitu Golden Cucumber atau Timun Mas. Nah, pasti kalian juga tahu ya. Oke, yang kedua yaitu fairy tale. Nah, yang suka nonton Disney, nah itu isi-isinya mostly tentang fairy tale, seperti cerita-cerita tentang princess, ya kerajaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu myth and legend, mitos dan legenda. Di Indonesia juga sama ya, banyak. Nah, myth and legend ini sebenarnya masih masuk ke folktale, cuman yang membedakan biasanya myth and legend ini lebih berkarakteristik untuk menjelaskan bagaimana suatu hal bisa terjadi. Nah, di sini contohnya itu legenda tentang Tangkuban Perahu ya. Kalian juga pasti sudah dengar ya cerita tentang itu. Oke, next is fable atau dongeng tentang hewan. Nah, ini juga populer ya di kalangan teks naratif. Oke, next is horror. Horror juga termasuk ke teks naratif ya. Dan juga lain ya, masih banyak. Kalian bisa cari referensi lain di internet. Oke? Alright, now let's see an example of narrative text. Di sini kita punya teks yang berjudul Cinderella. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, one of the most popular fairy tale in the whole world ya. Ini udah populer banget di dunia ceritanya. Oke, let's see. Di paragraf pertama, dari once upon a time sampai and so on, kalian bisa baca ya. Di situ merupakan orientation of the text atau pendahuluan dari cerita si Cinderella ini. Nah, orientation di sini kalian bisa lihat introduce the characters and informs about time and place. Mengenalkan karakter dan juga memberi informasi tentang waktu dan tempat. Kalian bisa lihat di sini. Karakter-karakternya itu ada Cinderella, terus ibu tirinya, dan dua saudara tiri dari Cinderella. Oke, kita lanjut ke complication-nya di story Cinderella ini. Nah, complication ini untuk tell us the problems of the story and how the character solves them. Jadi untuk menceritakan masalah dalam cerita dan bagaimana karakternya itu menyelesaikan masalahnya. Kalian bisa baca ya dari paragraf yang kedua, one day, sampai paragraf yang ke berapa itu? 4 ya. Sampai with the slipper. Nah, itu merupakan complication-nya. Masalahnya ada di coba kita lihat ya. Oke, di situ dikatakan bahwa a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince post. Ada sebuah pesta yang diadakan keluarga kerajaan untuk menemukan pendamping pangeran. Nah, itu awal mula masalahnya. Bagaimana dengan klimaksnya atau climax atau puncak masalahnya? Puncak masalahnya kalian bisa baca dulu ya. Itu ada di Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden she heard the sound of a clock, the first stroke of midnight. Nah, Cinderella itu punya bersenang-senang gitu ya di pesta tersebut. Nah, tapi dia mendengar suara jam yang menandakan tengah malam. Nah, karena dia ingat yang dikatakan oleh ibu perinya,
Akhirnya dia pulang ke rumah, tapi sepatunya tertinggal di ballroom. Nah, salah satu sepatunya itu ya. Nah, akhirnya si pangeran itu mengambil sepatunya dan mencari uh, the girl whose foot fitted with the slipper ya, perempuan yang kakinya itu cukup di sepatu tersebut. Oke, untuk resolution or the problems in the story solved for better or worse. Ya, jadi resolution itu sebagai pemecahan masalah di sebuah cerita tersebut. Nah, untuk di Cinderella ini ada di a few days later sampai paragraf terakhir. Pemecahan masalahnya seperti apa di cerita ini? Di sini dikatakan bahwa pangerannya ini mengumumkan akan menikahi perempuan yang kakinya muat di sepatu yang ditinggalkan oleh perempuan yang dia temui di pesta itu. Dan akhirnya kalau kalian baca lagi itu di paragraf-paragraf akhir ada Cinderella itu berkesempatan untuk memakai sepatu yang dia tinggalkan itu dan akhirnya memang sepatu itu muat. Akhirnya Cinderella dibawa ke kerajaan dan akhirnya mereka si Cinderella dan pangeran ini menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, itu merupakan resolution dari cerita Cinderella ini. Nah, di sini nggak ada reorientation or coda ya. Jadi pesan moralnya itu gak disampaikan secara gamblang di teks cerita Cinderella, tapi ada di dalam cerita ini ya pesan tersirat gitu. Oke, tadi sudah baca ya. Kalau sudah baca, kita lihat unsur kebahasaan dari teks Cinderella ini. Nah, yang tadi ada adverb of time. Nah, di sini adverb of time-nya yang mana? Kita lihat ada once upon a time dan di situ juga ada one day. Nah, itu contoh dari adverb of time. Oke, yang selanjutnya ada juga conjunction, kata penghubung. Kalau dilihat, kalau kalian baca, pasti ada di sini seperti di paragraf yang kedua ada kata then dan juga ada kata atau frase a few days later. Ada juga frase in the end ya. Dan yang terakhir itu ada finally. Nah, itu merupakan conjunction ya. Tentu saja teks naratif ini yang tentang Cinderella ini menggunakan past tense ya atau bentuk kata lampau. Dan yang tadi ada direct and indirect speech. Nah, kita lihat sih contoh direct speech dan indirect speech itu seperti apa. Nah, direct speech ini kalau kalian bisa lihat di situ ada kalimat yang menggunakan tanda kutip ya. Why are you crying, Cinderella? The fairy godmother asks. Nah, itu merupakan kalimat langsung atau kenapa dibilang kalimat langsung karena di situ seolah-olah karakternya yang berbicara sendiri ke pembaca atau pendengar, sedangkan indirect speech atau kalimat tidak langsung contohnya seperti di paragraf pertama di line yang pertama ya. She lived with her stepmother and two stepsisters. Nah, itu merupakan contoh dari indirect speech atau kalimat tidak langsung. Maksudnya itu kalimatnya itu di retelling oleh seseorang, diceritakan ulang. Harus ada seseorang yang menceritakan seperti itu. So, do you understand about narrative text? If you haven't, kalian bisa putar ulang video ini ya, atau kalian bisa cari referensi lainnya di internet ataupun di channel YouTube lain. Okay, next, watch this video. Nah, coba kalian tonton salah satu video yang akan Miss share di Google Classroom ya. Setelah itu, nanti ada assignment. Nah, videonya itu tentang Three Little Pigs. Nah, setelah menonton video yang telah dibagikan nanti, please assignment that will be shared in the
Google Classroom. Okay? If you have any question, please contact me on WhatsApp. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.